Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, akhirnya benang merah semakin jelas ya. Yaitu ini dari John Sitorus. John mengaku heran kritikan dari AHY dan SBY makin menjadi-jadi saat KPK mendalami dugaan korupsi Gubernur Papua, Lukas, yang juga kader Partai Demokrat. John Sitorus menduga ada yang berusaha ditutup-tutupi oleh kedua petinggi Demokrat itu. Apakah itu bentuk dari pengalihan isu? Ya, karena kader Demokrat yaitu Lukas memang terkena dugaan kasus korupsi dan bahkan sekarang ini sudah dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi Lukas mengaku sakit, jadi tidak bisa untuk memenuhi pemanggilan terhadap KPK tersebut. Nah, ini bahkan dari John Sitorus, begitu kader Demokrat Lukas jadi tersangka KPK, AHY dan SBY serang Jokowi membabi buta. Saya tidak menyimpulkan sebagai sebuah kausal, tetapi momentumnya tepat. Adakah yang ditutupi? Adakah upaya melindungi? Hanya Pak NMB yang tahu. Ya, memang kebetulan atau tidak, tetapi rakyat bebas beropini lah. Memang kenyataannya Lukas dari kader Demokrat ternyata memang terkena sebuah kasus dan dipanggil oleh KPK. Dan ketika itu, yaitu nampak AHY dan SBY juga kompak, yaitu kompak menyerang pemerintah, yaitu Presiden Joko Widodo. Yang satunya SBY turun gunung dan mengaku pemilu 2024 bisa tidak adil dan tidak jujur. Dan bahkan dari AHY juga menyebut Presiden Joko Widodo hanya tim pita saja. Nah, yang lebih mengejutkan lagi yaitu pernyataan dari Mahfud MD, dana otsus Papua 1.000 triliun tapi rakyat tetap miskin. Nah, di sini juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam mengungkapkan dana otonomi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada Papua sejak 2021 mencapai angka 1.000 triliun. Jumlah itu merupakan akumulasi dari dana otsus, pendapatan asli daerah PAD, dana desa, dan belanja kementerian atau lembaga. Dana otsus yang digelontorkan di Papua sejak 2021 seluruhnya tergabung dengan dana otsus, mulai belanja kementerian lembaga, dana transfer, keuangan dana desa, PAD, itu 1.000 triliun lebih, kata Mahfud dalam video yang diunggah di Twitternya. Secara rinci, Mahfud menyebutkan dana yang mengalir pada era pemerintahan Gubernur Papua Lukas mencapai lebih dari setengahnya, yaitu mencapai 500 triliun. Ia menjelaskan aliran itu merupakan dana resmi yang tercatat dalam dokumen negara di bawah Kementerian Keuangan. Yang disalurkan era Pak Lukas itu lebih dari 500 triliun. Itu tercatat di dokumen negara di Kemenq, sehingga semua yang bisa gampang tahu kalau cuma berapa dana yang mengalir di sana, paparnya. Bahkan di sini juga Mahfud MD heran. Tetapi kehidupan rakyat masyarakat Papua ya rata-rata di bawah garis kemiskinan. Tetapi pejabat-pejabatnya malah hidup foya-foya. Kemarin juga Pak Lukas ada video viral yaitu berjudi, dan bahkan sekarang ini juga terkena kasus di KPK. Tetapi hal yang bersamaan, AHY dan SBY terlihat menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apakah itu suatu kebetulan atau sedang pengalihan isu atau menutupi sesuatu? Nah, mungkin Anda bisa menyimpulkannya sendiri lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti kritikan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY ke Presiden Joko Widodo. John mengaku heran kritikan dari AHY dan SBY makin menjadi-jadi saat KPK mendalami dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB yang juga kader Partai Demokrat. Begitu kader Demokrat Lukas NMB jadi tersangka KPK, AHY dan SBY serang Jokowi membabi buta. Saya tidak menyimpulkannya sebagai sebuah kausal, kata John Sitorus dikutip dari fajar.co.id di akun Twitternya Miduk17 pada Sabtu 24 September. John Sitorus menduga ada yang berusaha ditutupi oleh kedua petinggi Demokrat itu. Tetapi momentumnya tepat. Adakah yang ditutupi? Adakah upaya melindungi? Hanya Pak NMB yang tahu, ungkapnya. Seperti diketahui, Susilo Bambang Yudhoyono menduga ada upaya agar Pilpres 2024 nanti diatur hanya akan diikuti oleh dua pasangan Capres-Cawapres. Dugaan SBY disampaikan saat Rapimnas Partai Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Kamis 15 September lalu. SBY membeberkan adanya tanda-tanda pemilu 2024 akan berlangsung secara tidak jujur dan juga tidak adil.
konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya, ucap SBY. Di acara yang sama, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menyindir berbagai proyek di era Presiden Jokowi sekedar tinggal gunting pita karena sudah dimulai lebih dulu di era Presiden SBY. AHY juga menyinggung program BLT yang pada era SBY banyak ditentang tapi kini ditiru setelah harga BBM dinaikkan. Bahkan diketahui Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengungkap gejolak politik sebelum Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka gratifikasi. Andi menyebut ada utusan Presiden Joko Widodo menemui Partai Demokrat agar kekosongan kursi Wakil Gubernur Papua Komjen Pol Paulus. Namun menurut Andi, usulan agar kursi Wagub Papua diisi Paulus itu ditolak Lukas NMB karena tak mendapat dukungan partai politik lain. Hal itu dikatakan Andi usai menjawab tweet Menko Polhukam Mahfud MD yang menegaskan penanganan perkara Lukas bukan karena urusan politik. Pak Prof Muhammad Mahfud MD, kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum. Meski ancaman pada Pak Le dan calon wakil gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak Le ditolak Jenderal Waterpau usulan Pak Jokowi. Karena Waterpau tak dapat dukungan partai meski masunya Presiden Jokowi, kata Andi seperti dikutip dari akun Twitternya Andi Arief pada Sabtu 24 September. Andi sudah mengizinkan Merdeka.com untuk mengutip tweetnya tersebut. Akan tetapi, Andi tak menyebut utusan Presiden Jokowi tersebut. Diketahui kursi Wagub Papua hingga kini masih kosong setelah ditinggalkan Clementinal yang wafat pada 21 Mei 2021. Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yang paling mendukung dan konsisten. Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum mentersekakakan Pak Le, utusan Presiden menemui Demokrat agar kekosongan Wagub diisi orang Jokowi. Dan kami menolak memenuhi permintaan Presiden, ujar Andi. Andi juga menegaskan Demokrat konsisten pemberantasan korupsi dan meminta kader menghadapi jika terlibat. Dia bahkan siap membantu KPK apabila ingin melakukan pemeriksaan terhadap Lukas NMB yang saat ini dikabarkan sakit. Pak Prof Mahfud MD, soal berantas korupsi, Demokrat konsisten minta kader menghadapi jika terlibat. Tak tiru Harun Masiku, disembunyikan sebuah partai. Persuasi pada Pak Le agar hadir diperiksa KPK. Pencarian RHP Bupati Memberamo Tengah kami lakukan. Hanya Le sakit, sulit dikomunikasi. RHP tak tahu ia di mana, kata Andi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah selama ini telah memberikan dana otonomi khusus Otsus Papua mencapai 1.007 triliun sejak 2021. Sementara menurut Mahfud MD jumlah dana Otsus diterima pada masa kepemimpinan Lukas NMB diperkirakan lebih dari 500 triliun. 1.000,7 triliun itu sejak 2021 hingga saat ini. Sementara pada masa Lukas NMB lebih dari 500 triliun. Tidak jadi apa-apa, rakyat tetap miskin dan pejabatnya foya-foya, kata Mahfud MD di Malang, Jawa Timur pada Jumat 23 September. Mahfud MD menegaskan sejumlah infrastruktur yang saat ini ada di Papua seperti jalan tol merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dia merasa kecewa sebagian besar dana Otsus tidak jelas peruntukannya. Di Papua memang sudah ada infrastruktur jalan tol, tapi itu adalah proyek PUPR dari pusat. Saya sudah cek, untuk dana Otsus itu banyak dikorupsi, ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dia menegaskan selama ini pemerintah pusat telah memberikan banyak pendanaan untuk wilayah Papua. Namun besarnya dana yang digelontorkan pemerintah pusat tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi untuk Papua, negara menurunkan pemberikan dana banyak sekali, tapi rakyatnya tetap seperti itu. Oleh karena itu kita ambil korupsinya. Jangan main-main, ini penegakan hukum. Kalau negara ini ingin baik, hukum harus ditegakkan, kata dia.